Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian pada kondisi yang fit, kondisi yang sehat pada pagi hari ini. Hari yang cerah nih. Cerah banget teman-teman ini. Jadi hari ini spesial, ini saya ada di tempat ini. Dan saya akan sedikit cerita tentang hal kecil sebenarnya teman-teman untuk teman-teman sekalian, tetapi nantinya mudah-mudahan ada manfaatnya begitu ya teman-teman. Jadi yang saya ceritakan hari ini adalah terkait dengan kenapa donor darah itu harus ada rentangnya. Maksudnya itu misalnya sekarang donor, nanti berapa hari lagi atau berapa bulan lagi baru bisa donor lagi gitu teman-teman. Jadi rentang ini sebenarnya memang dibuat atau disusun supaya atau dalam rangka untuk dua hal. Satu adalah keamanan atau safety donornya, itu satu. Yang nomor dua nanti adalah juga safety ataupun keamanan atau kemanfaatan dari pasiennya. Ya, saya coba kupas satu persatu teman-teman. Jadi kalau yang terkait dengan safety donor itu, kan kita tahu bahwa sel darah di tubuh kita kan diproduksi di dalam sumsum tulang. Jadi proses itu adalah proses yang berjalan secara alami. Sel darah kan ada sebagai sebuah sel yang hidup, dia ada usianya, ada umurnya. Jadi kalau dia udah sampai umur tertentu, dia akan rusak atau akan mati. Contoh, kalau sel darah merah atau eritrosit ya umurnya sampai mungkin 120 hari, 100 sampai 120 hari. Jadi kalau dia dari awal produksi dia mulai hidup tanda petik ya, kemudian sampai umurnya sudah 100-an hari, 120 hari ya, maka dia akan segera terdegradasi, terdestruksi, dia akan mati juga. Nah, tapi tubuh kita juga ya semua sudah dibekali oleh Allah ya, saya kira oleh Allah gitu. Jadi pada saat ini saya udah tua mau mati ya, maka dia udah punya pengganti di belakangnya ada penggantinya, dan itu berjalan secara terus menerus seperti putaran. Dia akan lahir yang baru, dewasa gitu selnya, tua kemudian mati, ada di belakangnya lagi yang lebih junior lagi selnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu untuk donor darah sel darah merah itu atau whole blood gitu ya, biasanya ambil aman jaraknya adalah antara 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau laki-laki 2 bulan udah bisa donor. Di Amerika malah 56 hari. Di kita di Indonesia sekarang menggunakan angka 2 bulan atau 60 hari. Kalau untuk wanita itu lebih lama. Biasanya kita beri waktu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena wanita kan ada donor yang rutin juga tiap bulan. Makanya diberi waktu lebih panjang supaya memberi kesempatan sumsum tulang untuk segera memproduksi penggantinya. Nah, ini satu kemanfaatan teman-teman. Orang yang sudah biasa donor itu, begitu selnya nanti akan mati dan akan rusak ataupun mati, maka otomatis sel ini akan kemudian diganti, diproduksi lagi. Nah, oleh karena itu akan sekali lagi saya cerita tadi kayak beruntun begitu, seterusnya begitu terus gitu. Nah, itu untuk sel eritrosit. Bagaimana sel yang lain? Ya, trombosit umurnya berapa? Trombosit umurnya nggak selama eritrosit. Trombosit umurnya hanya 9 hari sampai 11 hari. Itu udah mati, artinya udah tua mati. Kalau leukosit lebih pendek lagi. Mungkin ada yang bilang 8 hari, 7 hari, ada yang bilang bahkan hanya 1 sampai 2 hari sudah mati juga. Jadi semua proses akan terjadi secara siklus begitu. Gitu teman-teman, itu dari sisi yang pertama ya, sisi keamanan pendonor. Yang kedua itu sebenarnya sisi keamanan dan sisi keefektifan dari atau kemanfaatan kepada donor, pada pasiennya. Kenapa kepada pasiennya? Ya, kalau sel darahnya ditransfusikan pada orang, pada pasien, kan kita berharap bahwa nantinya kan sel darahnya akan mengganti atau memperbarui sel punya pasien yang memang mungkin jumlahnya kurang, mungkin juga selnya yang memang tidak stabil atau namanya fragil untuk rusak, jadi cepat rusak, sehingga ini perlu diganti. Nah, oleh karena itu
Ini juga pertimbangannya safety-nya juga iya. Yang kedua adalah kemanfaatan, maksudnya itu supaya apa yang dimasukkan ke tubuh pasien ini juga punya kemanfaatan seperti yang kita harapkan. Kan percuma kalau kita memberikan darah dari donor kepada orang, pada pasien, sementara tidak memberikan kemanfaatan, kan kita memberikan risiko. Jangan lupa bahwa transfusi itu sebenarnya tindakan yang bukannya tanpa risiko. Selalu buku sumber referensi bilangnya begitu teman-teman. Jadi transfusi merupakan tindakan yang bukannya tanpa risiko. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan kemanfaatan, ya sama saja kita hanya memberi risiko, kan kasihan pasiennya. Itu teman-teman kenapa kemudian donor itu nggak bisa semaunya donor. Saya donor, saya udah fit, saya mau donor lagi. Nggak boleh, tetap ada acuannya sekian hari, karena itu berdasarkan kajian sebelumnya, penelitian sebelumnya itu sudah bisa untuk memperbaiki atau mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh donor. Gitu teman-teman, hal simpel ya, tapi mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman sekalian. Stay watching tayangan-tayangan saya selanjutnya. Jangan lupa tapi subscribe teman-teman, juga share, like, dan juga komen silakan. Dan jangan lupa ada tombol untuk tekan supaya tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan atau saya tayangkan. Baik teman-teman, terima kasih. Itu dulu dari saya ya. Sampai ketemu di sesi yang berikutnya atau tayangan berikutnya. Selamat siang, sampai ketemu, salam sehat.